Baik guys, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muharramah Munawwarah dengan NIM 24108020222 dari Prodi Perbankan Syariah, akan menyampaikan sedikit materi tentang matematika ekonomi, di mana di sini kita akan membahas tentang himpunan dan bilangan. Baik, untuk memasuki materi yang pertama yaitu himpunan. Yang dimaksud dengan himpunan di sini adalah suatu kumpulan atau gugusan dari sejumlah objek. Di sini objek adalah suatu elemen atau unsur anggota. Biasanya himpunan ini dilambangkan dengan huruf kapital atau huruf besar, sedangkan objek dilambangkan dengan huruf kecil. Baik, untuk penyelesaian himpunan, yaitu seperti yang ada di sini ya teman-teman. Ini. Di situ tertera A beranggotakan 1, kub 2, 3, 4, dan 5. Itu berarti A itu memiliki anggota yang dari tadi saya sebutin seperti 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan juga himpunan itu ada dua teman-teman, yaitu himpunan besar yang biasanya itu bersifat universal dan dilambangkan dengan notasi U, seperti di sini notasi U, jadi teman-teman. Dan ada juga yang disebut dengan notasi kosong. Biasanya itu himpunan yang tidak memiliki satu anggota pun, dan itu biasanya dilambangkan dengan notasi ini. Nah, ya ini ya teman-teman. Di materi yang kedua yaitu bilangan. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pemecahan dan pengukuran. Biasanya bilangan ini dilambangkan dengan angka. Dan bilangan ini memiliki beberapa jenis. Misalnya seperti bilangan ini memiliki dua jenis, yaitu bilangan nyata dan bilangan khayal. Dari bilangan nyata kita dapat melihat memiliki dua bilangan, yaitu bilangan rasional dan irasional. Dari bilangan rasional kita memiliki bilangan bulat dan bilangan pecahan. Dan dari bilangan bulat pula kita memiliki bilangan asli, bilangan cacah, dan bilangan prima. Operasi bilangan. Operasi bilangan seperti yang kalian ketahui ada banyak ya teman-teman, seperti kaidah komutatif, kaidah asosiatif, kaidah distributif, ada pun beberapa yang lainnya. Mungkin nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Jika tadi ada operasi bilangan, maka sekarang ada operasi bilangan pecahan, di mana ada beberapa operasi bilangan pecahan seperti operasi pemadanan, operasi penjumlahan, operasi perkalian, dan operasi pembagian. Dari operasi bilangan pecahan itu kita memiliki beberapa operasi ya teman-teman, seperti yang saya sebutkan. Dan ada juga yang dinamakan bilangan pangkat. Seperti yang teman-teman ketahui, kalau bilangan pangkat itu sudah pasti angkanya itu berpangkat. Bilangan pangkat di sini memiliki tiga operasi. Yang pertama adalah pemangkatan bilangan, yang kedua perkalian bilangan berpangkat, dan yang terakhir adalah pembagian bilangan berpangkat. Baik, kita kembali ke operasi bilangan yang awal tadi yang seperti saya sebutkan, ada kaidah komutatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah komutatif. Bisa dilihat ini teman-teman. Di sini kita A plus B sama dengan B plus A, atau A kali B sama dengan B kali A. Kalau kita ulangi lagi, itu sebenarnya cuma dua angka yang saling bertukar tempat. Materi yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi linear. Seperti yang kita ketahui, fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatukan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Terbentuknya fungsi karena adanya beberapa unsur, yaitu dari unsur variabel, koefisien, dan konstanta. Seperti yang kita ketahui, variabel adalah unsur pembentuk fungsi yang mencerminkan atau mewakili faktor tertentu. Biasanya variabel ini dilambangkan dengan huruf Latin. Yang selanjutnya adalah koefisien. Koefisien adalah bilangan atau angka yang terletak di depan suatu variabel atau suatu fungsi. Biasanya itu kalau koefisien itu berada di depan variabel, misal 2x, maka 2 itu adalah koefisien dan x itu adalah variabel. Sedangkan konstanta adalah bilangan atau angka yang terbentuk karena berdiri sendiri dan tidak ada keterkaitan dengan variabel manapun. Jadi bisa diibaratkan kalau konstanta itu ada karena dia bisa sendiri, bukan karena ada bantuan dari variabel lainnya atau dari fungsi lainnya. Saya akan memberikan contoh, yaitu y sama dengan f kali x sama dengan 5 plus 0,8x. Y merupakan variabel dependen atau variabel yang berdiri sendiri. 5 adalah konstanta, 0,8 adalah koefisien harian x, dan x sendiri adalah variabel independen. Maksudnya variabel independen, x itu ada karena adanya konstanta dan variabel dependen. Ini fungsi memiliki beberapa jenis, antara lain ada fungsi aljabar, fungsi non-aljabar, fungsi irasional, fungsi rasional, fungsi pangkat, fungsi polinom, fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi kubik, fungsi kuadrat, dan ada juga fungsi eksponensial, fungsi logaritmik, fungsi trigonometrik, dan fungsi hiperbolik. Dari beberapa yang saya sebutkan tadi, ada beberapa yang sering kita ketahui ya, seperti fungsi linear, fungsi kubik, dan lain-lain yang sering sekali muncul. Yang pertama yaitu fungsi linear. Fungsi linear adalah fungsi yang pangkat tertingginya adalah pangkat 1. Jadi fungsi linear ini memiliki pangkat dari mana pangkat paling tinggi itu adalah pangkat 1. Dan dapat dilihat juga dari namanya adalah fungsi linear. Setiap persamaan linear apabila digambarkan akan menghasilkan sebuah garis lurus. Bentuk umum persamaan linear adalah y sama dengan a plus b kali x, di mana a adalah penggal garisma pada suatu vertikal y, sedangkan b adalah koefisien arah atau gradian garis yang bersangkutan. Pembentukan persamaan linear. Sebuah persamaan linear dapat dibentuk melalui beberapa macam cara, tergantung pada data yang tersedia. Adapun beberapa contoh persamaan linear itu ada 4 macam, yaitu seperti dwi koordinat, koordinat lereng, penggal lereng, dan cara dwi penggal. Yang pertama kita akan bahas dwi koordinat. Dwi koordinat adalah dua buah titik
yang dapat dibentuk menjadi sebuah persamaan linear, di mana yang sudah diketahui kedua titiknya. Apabila diketahui kedua titiknya seperti A dan B dengan koordinat masing-masing x1, y1, dan x2, y2, maka rumus persamaan linearnya adalah sebagai berikut. Baik, untuk contoh soalnya yaitu misalkan diketahui titik A adalah 2,3 dan titik B adalah 6,5, maka persamaan linearnya adalah y min y1, y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Sebelumnya kita ketahui adalah 2 adalah x1, 3 adalah y1, 6 adalah x1, dan 5 adalah x2. Sudah diketahui dan kita akan langsung memasukkan ke dalam rumusnya, yaitu y min 3 per 3 min 3 sama dengan x min 2 per 6 min 2 sama dengan y min 3 per 2 sama dengan x min 2 per 4. Kita melakukan yang namanya kali silang. 4 kita kalikan dengan y sama dengan 4y, 4 dikali 3 sama dengan 12, 2 dikali x sama dengan 2x, 2 dikali 2 adalah min 4, sama dengan 4y sama dengan 2x plus 8, sama dengan y sama dengan 2 plus 0,5x. Maka kurvanya bisa dilihat ya teman-teman. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang koordinat lereng. Koordinat lereng adalah apabila diketahui sebuah titik A dengan koordinat 1, y1, dan lereng garisnya B, maka persamaan linearnya adalah y min y1 sama dengan B kali x min x1. Untuk contoh pembahasan sebagai berikut, andaikan diketahui bahwa titik A adalah 2,3 dan lereng garisnya adalah 0,5, maka persamaan linear yang memenuhi persamaan kedua data ini adalah y min y1 sama dengan B x min x1, y min 3 sama dengan 0,5 kali x min 2. Kita langsung masukkan angkanya tadi. Y min 3 sama dengan 0,5 x min 1, y sama dengan 2 plus 0,5 x. Dan disitu kita y plus kali min 3 plus 3 sama dengan 0,5 x plus kali min 1 plus 1. Itu adalah jawaban dari soal di atas tadi, dan ini adalah garis kurvanya. Yang selanjutnya adalah penggal lereng. Penggal lereng adalah sebuah persamaan linear yang dapat dibentuk apabila diketahui penggalnya pada salah satu sumbu A dan lereng garis B yang memenuhi persamaan tersebut. Maka persamaan linearnya adalah y min A plus B kali x, di mana A adalah penggal dan B adalah lereng. Contoh soal dari penggal lereng itu sebagai berikut. Andai penggal dan lereng garis Y sama dengan f kali x masing-masing adalah 2 dan 0,5, maka persamaan linearnya adalah y sama dengan 2 plus 0,5x. Itu adalah persamaan penggal Y. Cara yang terakhir adalah dui penggal. Dui penggal adalah sebuah persamaan linear yang dapat terbentuk karena penggal garis pada masing-masing sumbu, yaitu penggal pada sumbu vertikal ketika x sama dengan 0 dan penggal pada sumbu horizontal adalah y sama dengan 0. Maka persamaan linearnya adalah y sama dengan a kali x min a per c kali x, di mana a adalah penggal vertikal dan c adalah penggal horizontal. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akar-akar persamaan linear. Pencarian akar persamaan linear dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu cara subsidi, cara eliminasi, dan cara determinan. Baik, yang selanjutnya adalah fungsi permintaan dan penawaran. Saya akan menjelaskan tentang teori permintaan. Teori permintaan adalah jika suatu barang meningkat, maka permintaan terhadap barang tersebut akan menurun. Sebaliknya, jika harga barang menurun, maka permintaan itu akan meningkat. Ada juga rumusnya, yaitu QD sama dengan F kali P, QD sama dengan A min B kali P, dan P atau PD sama dengan A per B min 1 per B kali Q. Itu adalah rumus dari teori permintaan. Yang kedua adalah teori penawaran. Jika teori permintaan tadi saling bertolak belakang, beda dengan teori penawaran. Teori penawaran adalah jika suatu barang meningkat, maka penawaran barang tersebut juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, jika harga itu menurun, maka penawaran itu juga akan menurun. Jadi penawaran dan permintaan itu berbeda ya teman-teman. Kalau permintaan itu saling bertolak belakang, tapi kalau penawaran itu sama-sama efeknya itu sama. Jika meningkat juga meningkat, jika menurun juga menurun. Adapun rumusnya yaitu QS sama dengan F kali P, QS sama dengan A plus B kali P, atau PS sama dengan A per B plus 1 per B dikali Q. Itu adalah rumus dari teori penawaran. Untuk gambar kurva permintaan dan penawaran saya akan tampilkan di sini. Di situ tertera jika P adalah harga dan Q adalah jumlah barangnya di pasar. Sebuah pasar barang dikatakan seimbang apabila jumlah barang yang diminta itu sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, atau QD sama dengan QAS. Secara grafik, keseimbangan ini ditunjukkan oleh perpotongan kurva permintaan dengan kurva penawaran. Pada posisi keseimbangan ini tercipta harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Yang selanjutnya adalah pengaruh pajak ya teman-teman. Jika suatu barang dikenakan pajak, maka harga jual akan naik dan jumlah barang yang diminta akan berkurang, sehingga mempengaruhi keseimbangan pasar barang tersebut. Jadi kalau semisal barang kita terkena pajak nih, kan otomatis kita akan menaikkan harga jual ya, dan dengan harga jual yang tinggi itu mungkin permintaan barang itu akan berkurang, jadi mungkin akan lebih susah untuk terjual, lebih tepatnya seperti itu. Dan untuk rumus-rumusnya saya akan cantumkan di sini ya teman-teman.
Baik, jika tadi adalah pengaruh pajak, maka sekarang adalah pengaruh subsidi. Jika suatu barang dikenakan subsidi, maka harga jual tersebut akan turun dan jumlah barang yang diminta akan meningkat, sehingga mempengaruhi keseimbangan pasar tersebut. Jadi pengaruh subsidi ini terbalikan dari pengaruh pajak ya teman-teman. Pengaruh pajak tadi kan akan meningkatkan harga jual dan mengurangi jumlah barang. Jika subsidi itu akan menurunkan harga jual dan barang itu akan meningkat secara pesat. Baik, selanjutnya adalah fungsi biaya. Fungsi biaya total atau total cash yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dalam operasi bisnisnya terdiri atas biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah tidak tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan, sedangkan biaya variabel itu tergantung pada jumlah yang dihasilkan. Sistem matematisnya, biaya variabel merupakan fungsi dari jumlah barang yang dihasilkan. Untuk bentuk umum persamaan fungsi biaya adalah FC sama dengan K, VC sama dengan F kali Q sama dengan V kali Q, C sama dengan G kali Q sama dengan FC plus VC sama dengan K plus V kali Q. Itu adalah bentuk umum persamaan fungsi biaya ya. Selanjutnya adalah fungsi penerimaan. Penerimaan total adalah hasil kali jumlah barang yang terjual dengan jumlah per unit barang tersebut. Rumusnya itu adalah R sama dengan Q kali P dan F kali Q. Itu adalah persamaan fungsi penerimaan dan pengertian dari fungsi penerimaan. Selanjutnya adalah analisis pulang pokok. Analisis pulang pokok yaitu suatu konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau terjual agar perusahaan itu tidak mengalami kerugian. Adapun keadaan pulang pokok itu terjadi apabila R sama dengan Q, perusahaan tidak memperoleh keuntungan tetapi juga tidak menderita kerugian. Secara grafis, hal ini ditunjukkan karena adanya perpotongan antara kurva R dan kurva C. Selanjutnya adalah pendapatan nasional. Dalam ekonomi mikro, pendapatan masyarakat suatu negara secara keseluruhan dialokasikan ke dalam dua kategori penggunaan, yaitu dikonsumsi dan ditabung. Jika pendapatan dilambangkan dengan Y, sedangkan konsumsi dan tabungan masing-masing dilambangkan dengan C dan S, maka rumusnya adalah Y sama dengan C plus S. Baik, yang pertama tadi adalah fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi menjelaskan hubungan antara konsumsi dan pendapatan nasional dengan rumusnya yaitu C sama dengan Y min S atau C sama dengan A plus B kali Y. Yang kedua adalah fungsi tabungan. Fungsi tabungan menjelaskan hubungan antara tabungan dan fungsi nasional. Adapun rumusnya adalah S sama dengan Y min C atau S sama dengan min A plus 1 min B dikali Y. Yang selanjutnya adalah pendapatan disposable. Pendapatan disposable merupakan pendapatan nasional yang secara nyata dapat dibelanjakan oleh masyarakat. Adapun rumusnya yaitu YD sama dengan Y min TX plus TR. TX merupakan pajak dan TR merupakan bayaran transfer ya. Selanjutnya adalah fungsi pajak. Pajak yang dikenakan oleh pemerintah itu ada dua macam, yaitu pajak yang jumlahnya tertentu tidak dikaitkan dengan pendapatan atau T sama dengan TO. Sedangkan yang satunya adalah pajak yang besarnya merupakan proporsi atau persentase tertentu dari pendapatan, yaitu T sama dengan T kali Y. Fungsi impor. Fungsi impor suatu negara merupakan fungsi dari pendapatan nasional dan cenderung berkorelatif positif. Semakin besar pendapatan nasional suatu negara, semakin besar pula kebutuhan atau hasrat akan barang-barang dari luar negeri, terutama barang modal dan dari negara yang sedang berkembang, sehingga nilai impornya pun semakin besar. Adapun rumus-rumusnya yaitu M sama dengan MO ditambah M kali Y. MO adalah impor otonomi dan Y sama dengan pendapatan nasional. M adalah marginal prosperity to import atau delta M atau delta Y. Pendapatan nasional adalah jumlah nilai seluruh keluaran yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Ditinjau dari pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh sektor di dalam suatu negara. Adapun sektor perekonomian, yaitu sektor rumah tangga dicerminkan oleh konsumsi masyarakat yang biasanya dilambangkan dengan C, huruf C, dan sektor badan usaha dicerminkan oleh investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan biasanya. Sektor pemerintahan dicerminkan oleh pengeluaran pemerintah biasanya dilambangkan dengan huruf G, dan sektor perdagangan luar negeri tercermin dari selisih antara ekspor dan impor negara disebut X min M. Itu adalah sebuah sektor perekonomian dan juga lambangnya masing-masing. Adapun model perekonomian dua sektor, yaitu model perekonomian sederhana yaitu Y sama dengan C plus I. Yang kedua perekonomian tiga sektor yaitu model perekonomian tertutup yaitu Y sama dengan C plus I plus G, dan perekonomian empat sektor yaitu model perekonomian terbuka yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Itu adalah model perekonomian. Untuk penghitungan pendapatan nasional, mungkin saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut, tapi saya akan mencantumkan yaitu satu pendekatan produktif, dua pendekatan pendapat, dan ketiga pendekatan pengeluaran. Dan untuk angka pengganda secara umum yaitu K sama dengan 1 per A, di mana A adalah 1 min C plus CT min CR plus M. Itu adalah penggandaan angka secara umum, dan jika angka pengganda masing-masing variabel yaitu bisa dilihat, saya akan mencantumkannya di sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis IS sama dengan LM. Berdasarkan objeknya, pasar dibedakan menjadi tiga, yaitu pasar modal atau pasar uang, pasar barang atau pasar jasa, dan pasar tenaga atau pasar kerja. Analisis yang membahas keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang disebut analisis IS sama dengan LM. Pertama yaitu pasar barang. Pasar barang adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Kurva IS adalah kurva yang menunjukkan keseimbangan antara pendapat nasional dan tingkat bunga di pasar barang. Dalam perekonomian, dua sektor, keseimbangan dapat dicapai pada saat investasi sama dengan saving I sama dengan S. Kurva IS dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat dan pengusaha para perekonomian. Untuk persamaan kurva IS sebagai berikut.
IS sama dengan LO min PI, S sama dengan SO plus SY. Keseimbangan I sama dengan S, LO min PI sama dengan SO plus SY. Yes, yang kedua yaitu pasar uang. Pasar uang merupakan tempat terjadinya permintaan dan penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar dalam masyarakat yang terdiri dari uang kertas dan uang giral. Ini adalah kurva LM. Kurva LM adalah kurva yang menunjukkan keseimbangan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga di pasar uang. Persamaan kurva LM dapat dibentuk dengan menyamakan persamaan permintaan akan uang dan penawaran akan uang. Untuk persamaan kurva LM adalah permintaan uang L sama dengan LO plus KY min HI. Penawaran uang M sama dengan MO. Keseimbangan L sama dengan M, LO plus KY min HI sama dengan MO. Dengan menyederhanakan MO min LO per K sama dengan YU dan H per K sama dengan U. Untuk umum persamaan kurva LM dapat ditulis sebagai Y sama dengan YU plus UI. Itu adalah persamaan kurva LM.